Hari ini memang di bawah Pak Prabowo ini luar biasa. Memang ini alutsista kita ini, wah, ini boleh dikatakan cukup apa ya, gahar Pak ya, punya deterrence yang kuat. Ini kalau saya melihat sih ini luar biasa ya. Nah, Bapak yang berpengalaman di Kemhan ini melihat ini hari ini gimana? Ya, saya lihat ada satu grafik yang meningkat. Ya, harusnya begitu. Iya. Harusnya begitu, bahwa modernisasi peralatan militer tidak boleh flat. Harus climbing. Harus increase. Itu seluruh dunia. Iya. Ya enggak? Cuman Indonesia aja yang anggarannya itu rodo kurang. Tapi semangatnya tinggi sekali. Kalau negara-negara lain, Singapura 3% dari GDP. Kita 0,8% dari GDP. Tapi oke lah. Akal sehat akan bisa mencari jalan yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Akal sehat. Nah, Menteri Pertahanan Prabowo, dia punya akal berdiplomasi. Ya, dia tahu berdiplomasi dengan negara-negara yang mempunyai kecanggihan teknologi pertahanan. Dia datang, dia kembangkan defense cooperation, dia mendapatkan satu link defense cooperation yang bisa mengangkat kebutuhan peralatan militer. Itulah kita bisa ke Prancis, ke Turki, ke Inggris, ke Amerika, ke Cina, gitu. Itu kita coba lakukan. Ya kan pertahanan itu kan kita kan tidak membuang anggaran Pak, itu kan investasi sebetulnya ya, untuk membangun kekuatan itu. Karena kan banyak yang nyinyir, ini buat apa beli ini, karena mereka mungkin tidak paham bahwa Indonesia ini kan besar Pak ya. Kita ini besar, kaya, dan harus betul-betul dijaga kan. Memang betul. Tadi dikatakan Mas Agus itu, pertahanan itu investasi. Dan investasinya tidak bisa didapat sekarang hasilnya. Ya, makanya kita tidak boleh meninggalkan satu prinsip bahwa satu negara harus siap untuk perang. Itu prinsip. Civis pacem para bellum itu prinsip. Kalau mau damai siap perang. Itu. Kita nggak tahu. Perang Ukraina 24 Februari 2022. Kita nggak tahu, tetap bom. Dan efeknya sampai di Indonesia. Masalah pangan. Ya, pupuk. Gitu. Jadi, better prepare. Ya, better prepare. Long time before war. Nah, itu yang kita lakukan. Itu. Kita masih sedikit. Kalau butuhnya cuma sekian puluh pesawat tempur. Masih sedikit. Panjang sekali wilayahnya. Itu masih sedikit kalau kita memiliki 100 sekian batalion, masih kurang. Kita Papua aja 2000 km panjang. Ya, bukan berarti tiap 1 meter ada satu tentara, tidak. Tapi profesionalisme itu kan harus didukung dengan industri pertahanan. Ya, kita harus punya drone attack, drone surveillance. Kita punya angkatan udara yang bisa angkatan udara taktis untuk mendukung pasukan di darat. Itu kita mesti punya angkatan laut yang bisa memberi bantuan tembakan kepada pasukan. Sebab kita kan operasi kita ini operasi gabungan, menghadapi apapun, menghadapi insurgensi gabungan, darat, laut, udara terpadu. Itu prinsip doktrin operasi kita. Nah, tapi harus punya alat. Nah, jadi wajar dong itu. Jadi ini adalah memang kalau kita main golf, bola golf itu taruhlah berapa sih harganya? Itu kan bisa kita pukul lagi nanti. Tapi kalau peluru begitu tembak, masa tarik lagi, masukin lagi di magazin baru tembakin lagi, nggak bisa, ya habis. Kita butuh
Dan kita butuh miliaran butir peluru untuk tentara. Mau latihan aja dia mesti menghabiskan 1.500 butir peluru per tahun sebelum dia menjadi penembak di daerah pertempuran. Banyak duitnya butuh. Itu baru yang kecil, belum yang peluru kendali apa itu cukup menantang. Jadi di satu sisi kita konsumtif, ya betul, kita buang uang. Tapi jangan salah, itu investasi produksi untuk negara, kedaulatan negara, gitu. Sebab kalau tidak, orang melecehkan kita. Pertama dilihat itu berapa sih kekuatan tentaranya, pasti bilang gitu. Punya apa dia? Pasti dilihat kemana tentaranya, pasti dilihat itu. Iya. Kalau negara yang bilang, dia tidak bilang berapa sih kekuatan partai politik, enggak. Berapa kekuatan tentara? Ini kita bicara real, itu aja ya. Itu berapa sih ekonomi berapa? Itu. Nah, sebab dalam perang cuma dua yang cari, putuskan logistik sama putuskan komunikasi. Sudah selesai, habis sudah. Jadi kalau kita punya gudang logistik dihajar, dan kita pernah jaga, matilah kita. Habis ya, habislah kita. Itu. Nah ini kan Bapak pengalaman di Kemhan ini kan yang banyak nyinyir ini kan, kenapa sih kita beli jet tempur bekas, misalnya yang lagi viral sekarang kan Mirage 2000 misalnya. Ini misalnya, karena kalau saya terakhir lihat di Amerika itu, justru yang program Amerika hari itu F-16 itu dibuat digital sampai sekecil-kecilnya. Jadi F-16 itu akan menjadi jet tempur masa depan Amerika. Jet bekas, Pak. Ya kan? F-16. Jadi Amerika banyak negara-negara itu kan jet tempur, bahkan roket aja, Elon Musk, itu kan roket bekas dipakai lagi. Jadi kita ini orang Indonesia, kadang-kadang saya lihat banyak bercerita, ini kenapa beli Mirage bekas? Nah, mereka ini mungkin nggak paham filosofinya kenapa kita beli jet bekas, atau alasannya apa. Karena intinya hari ini upgrade, gitu. Yang saya tahu, Pak ya. Nah, Bapak ini kan pengalaman di Kemhan, ini kan banyak orang, Pak. Ini bahkan elit kita ngomong, ini kenapa beli bekas terus gitu. Pengamat juga ngomong, kenapa beli jet tempur bekas, alat tempur bekas gitu, misalnya. Ya, memang perlu pemahaman yang terus-menerus. Ya. Jadi, jangan menggunakan pemikiran asam reges. Tahu asam reges kan? Tahu. Gitu. Jadi kalau ada mobil rusak, cari barang bekas, asam reges. Pesawat nggak bisa pikir begitu. Jadi istilah bekas itu bukan kayak mobil barang bekas itu, bukan. Ada kategori, Nah, kemudian kenapa sih beli barang bekas? Itu ya, begini. Sebab barang baru dibeli. Saya pesan tahun 2000, Bapak dapat barang itu tahun 2005. 5 tahun, 6 tahun. Nah, tapi kalau ada serangan di dalam waktu 6 tahun, Bapak mau bikin apa? Kan kita mesti punya sedia payung sebelum hujan. Kan gitu. Betul. Kan? Jadi kita mesti punya, namanya adalah interim. Kalau kita tunggu barang baru 5 tahun, tahun pertama kita punya peralatan yang siap untuk bertempur. Ya enggak? Yang disebut barang bekas itu bukan yang asam reges itu, bukan. Kita cari Mirage yang jam terbangnya itu masih sangat rendah. Iya, masih muda istilahnya. Dan itu harus diteliti oleh si pilot, harus diteliti oleh si teknisi, artinya user. Itu. Sehingga, oke, kita bisa pakai ini menghadapi siapa tahu terjadi serangan-serangan yang kita tidak duga. Ini negara ini unpredictable. Dunia ini unpredictable. Kita bisa. Nah, oleh itu kita beli peralatan yang bukan grass dari pabrik baru, tapi yang jam terbangnya masih 80% manageable. Jadi bukan barang rongsokan kayak Jadi
hindari pemikiran bahwa seolah-olah kita itu mau pikir beli barang bekas kayak di model Iya, mobil mereka bekas. tidak paham maksudnya. Ya itu, jadi jangan pakai pemikiran itu. Yang kedua, kalau saya punya mobil, saya mau beli barang, mobil rusak saya mau beli, saya bisa ganti dengan saya datangin ke mana, ke agent, dealer. Tapi ini beda kalau umpamanya alutsista itu rusak, dia harus di overhaul, di upgrade itu, dan itu membutuhkan waktu lama. Dengan kata lain, ada istilah yang umum katakan bahwa kalau membeli alutsista itu nggak kayak beli di supermarket. Iya, iya, bukan Kalau toko. beli di supermarket, ambil, bawa ke kasir. Ini enggak. Karena ini kan harus government to government, apa segala macam. Gitu. Seperti Rafale. Kita beli Rafale. Kontrak 42 pesawat. Tapi itu selesainya Iya, masih 5 panjang. tahun, Pak. Nah, within 5 tahun ada apa-apa, Iya. kan kita mesti punya kekuatan penangkal. Di satu sisi, Sukhoi kita nggak bisa terbang. Karena kita kena katsa. Kalau kita perbaiki Sukhoi, kita dapat sanksi. Ya kan harus ada cara dong. Ini kan sovereignty kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Menhan, mencari jalan bagaimana cara. Tapi paling penting peralatan militer itu adalah safety. Safety, setuju Pak. Jadi safety untuk siapa? Safety untuk mau mobil, mau pesawat, semua safety. Nah itu yang jadi perhitungan pertama. Safety for the user, itu yang penting. Nah, kalau itu sudah, baru. Nah, kita tentunya cari negara-negara yang mempunyai sense cooperation sama kita. Ya, jadi kalau Mirage, ya negara asalnya mengizinkan, negara yang make umpamanya Emirat, ya dia kasih, why not? Iya. Itu dengan harga yang bukan harga baru, harga dan panjang lagi anunya bayarnya. Iya, karena saya baca juga negara-negara maju itu semua jet tempurnya juga di-upgrade Pak ya. Tuh. Bahkan terakhir saya baca tuh pembom B-52 Amerika targetnya sampai 2100. Ini kan kok nggak disorot? Ya itulah saya katakan. Artinya Negara kita ini negara besar, harus berpikir global. Kita berpikir global threat. Artinya kita mau bukan berarti, kau serang saya, enggak. Tapi orang berperang, kita dapat apa itunya tuh, ricochet. Nah, kita juga harus jaga diri dong. Makanya prinsip perang kita itu bukan ofensif, tapi kita defensif. Artinya kita juga harus jaga-jaga dong. Masa kita defensif di rumah nggak ada senjata? Ya masuklah si maling ya, negara besar dia punya sumber daya alam banyak begitu, kan dilihat tuh tentaranya jagain nggak lautnya, nggak dijaga lautnya, timpa aja ikannya. Iya betul. Nah begitu. Nah gimana kalau angkatan laut kita kapalnya nggak banyak? Itu sebetulnya. Jadi persoalannya sederhana, kayak model rumah tangga. Kalau nggak ada satpam, ada maling, dia nggak ada pentungannya, mau bikin apa? Jadi normal, is natural aja. Tapi itu dia, rakyat harus paham tentaranya itu harus dilengkapi. Itu yang penting. Tentara harus siap melindungi rakyat, tapi rakyat harus bisa memberi kebutuhan tentaranya untuk melindungi rakyatnya. Sama dong. Iya. Ya ada. Nah, jadi kita di Indonesia yang besar ini, Pak, nih kalau sebetulnya kita ini butuh pemimpin seperti apa, Pak, dari Bapak cerita ini kan kita ini negara besar, kaya ya, Pak. Jadi kita ini butuh. Kalau saya sih sederhana aja lah. Pak Jokowi kan sudah pernah bilang kriteria pemimpin, kita ambil itu aja. Tinggal rakyat memutuskan. Ya, beliau kan sudah nyampaikan. Nah, dia kan pemimpin yang kita jadikan panutan for the next leadership.
Beliau kasih kriteria, ya udah itu aja kita pakai. Susah amat. Tapi kan rakyat belum tentu, Pak. Lah, beliau kan pemimpin rakyat. Iya. Ya, dia kasih tahu kisi-kisinya. Ini loh, kamu negara kita ini negara besar. Ya, ini harus punya leadership yang kuat, punya komunikasi bagus, internasional oke, domestik oke, masalah ekonomi oke, masalah politik oke, ya enggak. Kebutuhan rakyat yang esensial itu jangan menjadi prioritas ketiga, itu harus prioritas pertama gitu. Nah itu yang menjadi kriteria yang disampaikan oleh, saya kira banyak rakyat mengatakan ya itu benar itu. Ayo dia mau jadi presiden 10 tahun ya wajar dia kasih kriteria gitu. Iya kan? Nanti Sama. ada yang usul 3 periode. Nggak ada itu. Pak, sama dengan yang disampaikan oleh Pak SBY kan dia kan presiden kasih kriteria juga. Ya enggak. Sekarang diteruskan sama Pak Jokowi. Ya memang beda. Stylenya orang kan beda-beda, Pak. Iya. Tetapi prinsip perjuangannya sama. Ya, tujuannya sama. Ya, bagaimana Indonesia ini harus kuat, harus bisa rakyatnya. Itu bukan persoalan yang mudah. Sebab tujuan itu kan harus ada steppingnya. Nggak bisa kayak balik tangan. Itu. Iya. Itu. Nah, kita juga kan terbebani, Pak. Indonesia ini kan di konstitusi kita harus terlibat dalam ketertiban dunia tadi, Oh, ya iya. kan. Harus. Nah, kan lagi rame nih Pak disorot Pak Prabowo kemarin di acara ISS itu bahwa solusi Indonesia itu mendapat kritik lah dari legislatif, dari beberapa pengamat juga mendapat kritik, dianggap itu tidak mencerminkan atau sesuatu yang tepat menurut versi mereka. Kalau kita lihat itu kan bukan forum resmi negara itu kan Pak, itu kan forum intelektual. Artinya siapapun kan bebas berbicara di situ kan, belum tentu mewakili negara. Itu kan gagasannya. Nanti kalau dia pun salah masih ada presiden yang akan sebetulnya bicara itu. Nah, poinnya Pak, artinya Indonesia ini kan berani menawarkan, ayo itu damai gitu. Ini kan luar biasa Pak. Iya. Kan jarang-jarang orang kita terlibat langsung. Dan hari ini Pak Prabowo, ayo kita selesaikan, kita damai. Itu gimana Pak? Kalau bagi Pak Prabowo bukan hal yang luar biasa. Biasa. Karena apa? Dia menyampaikan pemikiran itu berlandaskan konstitusi. Iya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga. Itu mensiratkan bahwa Indonesia harus bisa pemerintah menciptakan perdamaian dunia. Nah, yang disampaikan Pak Prabowo itu implementasi dari situ. Satu. Kalau berbicara soal Ukraina Rusia, ini Presiden Jokowi juga menyampaikan bukan persoalan Ukraina dan Rusia serang dan diserang, bukan. Tapi berhenti berdamai. Iya. Nah, dua. Yang ketiga, Indonesia adalah yang pertama mengutuk serangan Rusia. Iya. Jadi bukan berarti Indonesia membela Rusia. Nah, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah sebagai negara, sebagai seorang yang melihat sejarah bahwa perang itu ujung-ujungnya penderitaan. Ujung-ujungnya penderitaan. Dan itu sudah dialami oleh negara-negara, kalau mau ambil konteks yang lebih kecil, Asia. Bagaimana Kamboja, bagaimana Vietnam, bagaimana negara-negara di Afrika juga, bagaimana di Indonesia. Iya. Kita kan sudah korban dari sekian lama. Nah, itu disampaikan bahwa perdamaian itu adalah jalan yang terbaik.
Nah itu, jadi tidak melihat siapa agresor, siapa yang diagresi, tidak melihat siapa yang nyerang, siapa yang diserang, bukan. Tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Namun kita juga tidak boleh mengingkari pendapat-pendapat orang. Nggak apa-apa. Saya yang kebetulan hadir di situ, saya melihat ada beda. Ya, wajar. Itu pendapat itu beda-beda, ada wajar. Tapi setelah diberi penjelasan, ya mereka orang-orang intelektual ya, jadi mereka bisa tangkap, oh itu tuh maksudnya. Mungkin pengamat itu berbicara dari perspektif kiri, dia tidak lihat dari perspektif kanan. Begitu dijelasin dari oh rupanya ya balance lah, kiri sudah dapat, kanan sudah dapat. Oke. Jadi yang harus dijaga, jangan ini jadi senjata politik. Nggak boleh. Kita ini berpikir bagaimana negara bangsa ini. Kita menjalankan konstitusi kan. Jadi jangan ini dipakai untuk menyerang sana, nyerang sini. Nggak bener. Kita harus clear, ya enggak. Negarawan itu harus begitu, dan negarawan itu tidak harus sebagai pejabat, ya enggak. Seorang mahasiswa negarawan, tergantung bagaimana tadi integritas, kesanggupan, kapabilitas itu. Jadi sebetulnya nggak ada yang luar biasa itu. Bagi Pak Prabowo biasa aja, dia menyampaikan pendapat begini, sebaiknya begitu. So what's wrong? Nggak ada. Kita kadang-kadang tahu sepotong, tapi menjelaskannya keliru. Ya itu. Jadi ya, saya tidak melihat tadi. Yang penting bahwa ada pendapat orang asing di Amerika. Ini agak lain. Orang Baratnya nggak bicara perdamaian, orang jauh di Indonesia, Menteri Pertahanan lagi berbicara perdamaian. Nah kita lihat dari situ dong. Ya nggak? Ada orang jauh di sana menyampaikan, kok ada orang Indonesia, Menteri Pertahanan bicara soal perdamaian. Kok orang di Barat nggak ada yang ngomong perdamaian? Jadi gimana menurut Bapak? Menurut Bapak gimana? Ya benar itu. Ya artinya ini kan orang Barat kok diam. Nah itu gimana Pak? Bukan soal diam. Bukan soal diam. Orang Barat itu melihatnya dari perspektif yang lain. Oh, sudah. Ya, betul. Jadi betul. kita mesti lihat dong bahwa menyelesaikan persoalan global harus lihat dari multi dimensi. Jangan lihat dari sudut saya sendiri. Nah, itu kadang-kadang ego itu nggak boleh. Itu ego itu ya boleh. Itu. Jadi negara Barat itu saya kira juga sudah saatnya wise terhadap perang Ukraina Rusia. Karena tidak, kasihan rakyatnya itu. Kasihan rakyatnya itu. Bayangkan rakyat Ukraina sudah dimobilisasi untuk melawan Rusia. Mantan presiden Ukraina sekarang jadi komandan batalion. Jadi itu berarti rakyatnya sudah berperang. Berarti rakyatnya mengalami kesulitan. Nah kita itu dalam arti kata orang-orang yang cinta perdamaian, mbok rame-rame bilang udahlah, berdamailah. Caranya ialah PBB lah itu. Jadi it's a matter of natural ya itu. Kita udah pernah ngalami. Kita kan juga waktu melawan Belanda kan ada lagi komite 3 negara kan yang mau damaiin kita itu. Walaupun pasang surut, tapi kita tidak pernah menolak perdamaian. Itu. Tidak pernah menolak. Itu yang diceritakan oleh Pak Prabowo. Kita sudah pernah mengalami betapa susahnya korban daripada peperangan itu. Itu sebetulnya kalau konteks itu. Tapi soal pendapat nggak ada yang salah. Ya, Pak Prabowo
Yang dipegang Pak Prabowo satu, unity of command, line of command. Dia tidak akan berbicara berbeda seperti apa yang disampaikan oleh Presiden. Tidak. Dia tidak benar. Jadi kalau ada yang mengatakan, kok Pak Jokowi bilang A, Pak Prabowo bilang B. Bukan. Kita harus berbicara prinsip. Prinsip yang disampaikan oleh Pak Presiden, prinsip itulah yang dipegang oleh Pak Prabowo. Ya, suatu kebijakan. Ya, soal dia mengadakan sedikit apa istilahnya pengembangan Improvisasi ya. Improvisasi. Ya dia menteri gimana? Masa presiden mau bicara detail? Iya. Dia menteri, turun lagi ada lagi. Normal. Iya. Ya, karena ini situasi politik Pak. Jadi ya, saya kira menurut saya baik-baik aja. Itu ya. Ya karena menjelang pemilu sehingga apapun menjadi alat politik, komoditas politik, begitu. Kira-kira gitulah. Nah, ini kalau semua menjadi komoditas politik, ini menurut Bapak gimana? Ini kan nggak fair Pak. Semua hal dibahas, dikait-kaitkan itu gimana sebaiknya? Ya butuh wisdom. Elit politik harus kompak. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kita kalau mau menjadi negara yang kuat, elit politik harus bersatu. Sebab elit politik sebetulnya, elit politik adalah parameter, barometer daripada leadership. Satu. Jadi, ya wajar ada berbeda. Berbeda tapi satu gitu loh. Saya kira itu aja yang kita... Tapi tidak mudah kan, karena berbeda. Nah itu butuh wisdom. Ya. Butuh wisdom. Butuh kemauan. Ya enggak? Jangan ego. Sejauh ini gimana Bapak melihat situasi terakhir nih, Ya, menjelang? Saya melihatnya bahwa perlu adanya satu kerukunan nasional. Kerukunan. Guyup nasional. Sama aja kalau Bapak mau bikin pesta kawin, kan mesti panitianya Iya. kompak. Panitia ribut-ribut, ini gak jadi pesta kawinnya. Pesta demokrasi kita. Iya, harus. Saya awam melihatnya, saya bukan orang partai, tapi saya melihat dari waktu ke waktu, kuncinya adalah dibutuhkan kerukunan elit politik nasional. Nggak boleh. Ya, bagaimana caranya ya, itu yang harus wisdomnya. Ini wisdom capability itu kadang-kadang harus dimiliki. Wisdom capability kunci wisdom. Kadang-kadang kita hebat, intelektual jago, tapi nggak punya wisdom. Wah, ya. Saya kan rakyat juga. Saya juga hati-hati yo. Sebelum nyoblos, ya yang jadi panitia jangan nakal ya.